Membahas tentang toksin dan imunitas. Penyembuhan alami kemungkinan kecil terjadi jika pertahanan tubuh lemah. Pertahanan merupakan tanggung jawab dari sistem kekebalan tubuh, yang tugas utamanya adalah membedakan mana yang berasal dari diri sendiri, dan yang bukan dari diri sendiri serta mengambil tindakan yang sesuai. Ketika kekebalan terganggu, seperti pada AIDS, mudah terlihat seberapa besar masalah yang diciptakan bagi sistem penyembuhan. Ada 3 kategori utama pengaruh yang melemahkan sistem kekebalan. Pertama, infeksi yang berlebihan. Kedua, cedera toksik oleh beberapa bentuk zat dan energi. Ketiga, kondisi mental yang tidak sehat. Berbicara tentang toksin, kelebihan beban toksik adalah salah satu alasan paling umum untuk respon penyembuhan yang berkurang. Toksin bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan yang kita makan, air yang kita minum, dan udara yang kita hirup, serta dalam bentuk obat yang kita konsumsi, baik kita mendapatkannya dengan resep dokter, atau membelinya secara bebas di apotik. Kita seharusnya lebih peduli tentang bentuk-bentuk energi yang beracun, polusi elektromagnetik misalnya. Radiasi elektromagnetik mungkin merupakan bentuk polusi paling signifikan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia pada abad ini. Radiasi ini berbahaya karena tidak terlihat dan tidak terasa. Baik berupa energi maupun materi, toksin dapat merusak DNA, yang mengandung informasi yang diperlukan untuk penyembuhan alami, mengganggu kontrol biologis yang menjadi dasar sistem penyembuhan, melemahkan pertahanan, mendorong perkembangan kanker dan penyakit lainnya yang sudah mewakili kegagalan penyembuhan pada saat terdiagnosis. Kelebihan beban toksik mungkin menjadi penyebab signifikan dari alergi, penyakit autoimun, dan berbagai penyakit degeneratif, seperti penyakit Parkinson dan ALS, amyotrophic lateral sclerosis, yang penyebabnya hingga sekarang masih tidak jelas. Profesi medis dan komunitas penelitian ilmiah sangat lambat untuk memperhatikan isu ini, yang seharusnya dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan dan kesejahteraan di dunia saat ini. Anda mungkin pernah membaca berita di media tentang klaster kasus leukemia di lingkungan dekat jaringan listrik Sutet, tentang peningkatan insiden limfoma di antara petani yang menggunakan bahan kimia, dan tentang peningkatan kasus global asma serta bronkitis karena polusi udara semakin buruk. Jika Anda ingin meningkatkan daya penyembuhan alami, sangat penting untuk belajar melindungi diri dari cedera toksik. Ini berarti membatasi paparan, melindungi tubuh Anda dari efek polusi, dan membantu tubuh Anda mengeluarkan toksin-toksin yang masuk. Bicara tentang membatasi paparan terhadap toksin dalam bentuk energi, salah satunya adalah membatasi penggunaan handphone. Tabel di bawah ini menunjukkan besaran radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh peralatan elektronik di sekitar kita. Salah satu yang pancaran radiasinya paling besar adalah dari smartphone. Bahkan, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia pun mengakui bahwa radiasi elektromagnetik handphone dapat menyebabkan kanker. Berikut perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan handphone selama 15 menit. Mari kita simak video pendek di bawah ini yang menunjukkan bahwa radiasi HP bisa meletupkan biji jagung menjadi popcorn. Bayangkan apa yang terjadi dengan sel-sel otak kita apabila terlalu sering terpapar radiasi elektromagnetik HP. Manusia terpapar ion positif dari perangkat elektronik seperti AC, komputer, televisi, ponsel, kulkas, rice cooker. Ketika perangkat elektronik beroperasi, mereka melepaskan ion positif ke udara, terutama ketika ruangan kurang ventilasi. Terpapar ion positif dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti sakit kepala, iritasi mata, gangguan pernapasan, peningkatan risiko depresi dan kecemasan. Untuk mengatasinya, kita harus menambahkan ion negatif ke dalam tubuh untuk mempertahankan keseimbangan muatan bioelektrik sel. Kalau tidak menyerap ion negatif, maka kekurangan listrik negatif mengakibatkan membran sel tidak bisa ditembus, membuat sel mati. Pada saat jumlah sel mati mencapai 70%, maka itu berarti terancamnya kelangsungan hidup.
Ion negatif dapat ditemukan di lingkungan alam bebas seperti pantai, pegunungan, air terjun. Ion negatif juga dapat diciptakan dengan teknologi seperti ionizer udara dan generator ion negatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ion negatif dapat memiliki efek positif pada kesehatan manusia, di antaranya meningkatkan kualitas tidur, mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati, meningkatkan kinerja paru-paru, meningkatkan imunitas tubuh. Pertanyaannya, bagaimana kita memenuhi kebutuhan ion negatif untuk kesehatan dengan kondisi aktivitas kita yang padat sehari-hari? Tentu tidak mudah. Jadi, apa solusinya? Kita bisa menggunakan bantuan teknologi generator ion negatif, e-Power Soki solusinya. e-Power mampu untuk memulihkan energi sel dan meningkatkan vitalitas. Manfaat lainnya untuk menyeimbangkan potensial listrik sel, meredakan nyeri, detoksifikasi, meningkatkan kualitas tidur, mengoreksi sistem saraf otonom, dan memperkuat daya penyembuhan diri.